Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini chapter tambahan adalah tentang analisa laporan keuangan ya. Biasanya digunakan untuk menganalisa perusahaan ini laporan keuangannya baik atau tidak ya, favorable atau tidak untuk kita berinvestasi di perusahaan ini, atau juga kita membuat analisa laporan keuangan ini sebagai bagian dari perusahaan untuk kita buatkan proposal ya, misalnya disuruh atasannya membuat analisa supaya banyak perusahaan yang mendanai perusahaan ini bisa juga. Jadi bisa kita untuk investasi, bisa juga kita sebagai bagian akuntan perusahaan ini membuat analisa seperti ini. Nah, analisa laporan keuangan ini ketika bermain saham juga bisa menggunakan analisa laporan keuangan ini ya. Nah, karakteristik analisa ini dia menganalisa dari liquidity. Liquidity ini adalah tingkat likuiditas ya. Jadi kemampuan perusahaan ini untuk memenuhi kewajiban atau liability-nya jangka pendek ya, itu namanya likuiditas. Liquid ya, lancar atau cair. Jadi dari kata likuiditas cair, jadi aktivanya itu cair, cashnya banyak gitu. Jadi kemampuan perusahaan ini untuk memenuhi liability atau kewajiban jangka pendek perusahaan, itu namanya tingkat likuiditas, tingkat kemampuannya. Oke, kemudian profitability ini adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan profit ya, menghasilkan untung. Solvabilitas ini adalah tingkat kemampuan perusahaan, seberapa jauh sih aktiva yang di laporan keuangan itu didanai oleh hutang. Jadi semakin tinggi tingkat solvabilitasnya, artinya kita harus waspada, artinya perusahaan ini didanai aktivanya banyak tapi dari hutang ya. Jadi dia punya banyak aset tapi itu didanai oleh hutang, bukan dari aset lancar, bukan cash ya yang banyak, tapi lebih banyak equipment, lebih banyak plan ya atau properti, tapi semuanya itu didanai oleh hutang. Nah, tingkat solvabilitas yang tinggi seperti ini kita harus waspada ya. Laporan keuangannya bagus, aktifnya tinggi, tapi didanai oleh hutang ya, sama saja bohong. Jadi berapa persennya nanti hasil angkanya dari rumus, nanti ada rumusnya, maka semakin tinggi semakin tidak baik. Profitabilitas makin tinggi makin bagus, solvabilitas makin tinggi makin tidak bagus ya, kebalikannya. Kemudian comparison basis ya, perbandingannya. Misalnya kita melihat tingkat profitabilitas atau tingkat solvabilitas, kita bandingkan. Kalau intra company itu kita membandingkannya satu unsur itu dengan unsur lainnya di tahun yang sama ya. Jadi kita membandingkan satu unsur dengan unsur yang lainnya. Sedangkan intercompany kita membandingkan satu unsur itu dengan perusahaan lain ya, atau perusahaan pesaing ya, saingan kita. Kemudian misalnya kita ngelihat tingkat solvabilitas perusahaan kita dengan perusahaan saingan kita. Nah, seperti itu kalau intercompany. Kalau industry average kita membandingkan misalnya tingkat profitabilitas perusahaan kita dengan industri rata-rata ya. Jadi semua industri yang ada di misalnya areanya Indonesia ya, dirata-ratakan misalnya ketemunya 30% tingkat solvabilitasnya. Tapi kalau kita hitung punya perusahaan kita tingkat solvabilitasnya lebih dari 50%, misalnya 57%, artinya tidak baik dibandingkan dengan industri rata-rata yang cuma 30% ya, artinya terlalu tinggi solvabilitas kita. Itu comparisonnya mau dibandingkan dari intracompany, intercompany atau industry average. Toolsnya mau horizontal itu membandingkan satu unsur ya dalam laporan keuangan, dibandingkan secara horizontal, yaitu dari tahun satu ke tahun yang lain dibandingkan. Misalnya tahun ini solvabilitasnya tinggi, tahun kemarin solvabilitas perusahaan kita tidak setinggi ini misalnya gitu. Jadi membandingkannya dari tahun ini ke 2 tahun lebih atau 2 tahun gitu ya. Kemudian vertikal, kalau vertikal itu toolsnya kita membandingkannya itu vertikal, jadi ke atas, atau satu unsur dibandingkan dengan
unsur keseluruhan ya, total. Jadi misalnya current asetnya ya itu berapa persen sih dari total aset, nah gitu. Jadi satu unsur dibandingkan dengan unsur keseluruhannya, dan itu digambarkan dengan persentase juga. Jika rasio ini hubungan ya, hubungan antara satu unsur dengan unsur lainnya dalam bentuk rasio itu berapa. Oke. Kemudian nah ini untuk horizontal analisa horizontal ya, kita membandingkan satu unsur dalam hubungan tahun ya, dari tahun ini ke tahun kemarin. Nah itu kita bisa lihat return earningnya di equity itu meningkat 38,6% ya, dari tahun 2013 ke 2014. Nah seperti itu ya, jadi kita melihat peningkatan, itu namanya horizontal ya, garis menyamping. Nah ini kalau yang di di income statement dilihat ya, dari tahun sebelumnya dengan tahun sudahnya. Oke, ini juga sama, tapi ini return earning. Nah ini yang vertikal. Yang vertikal ini kita melihat satu unsur dalam laporan keuangan itu dibandingkan dengan keseluruhannya ya. Jadi kalau current asset itu 55,6% porsinya ya dari total asetnya. Kalau plan aset itu 43,6%, kalau intangible asset 0,8%, begitu seterusnya. Jadi dalam bentuk persentase kita melihat satu unsur dalam laporan keuangan itu memenuhi porsi dari total, keseluruhan total itu berapa persen. Bisa juga digabungkan dengan horizontal, tahun sebelumnya berapa, tapi tidak dibandingkan kenaikannya ya. Kalau digabungkan artinya vertical horizontal analisa. Oke. Ini untuk rasio, klasifikasi keuangan ya. Kalau liquidity yang tadi kita mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau liabilitas jangka pendek. Profitability itu mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan profit ya. Kemudian solvabilitas itu mengukur kemampuan perusahaan untuk survive dengan cara mengukur sejauh mana aktiva dalam perusahaan didanai oleh hutang. Oke, untuk rumus-rumus rasio ini ada untuk likuiditas rasio ya, ada current rasio, itu ada rumusnya ya, tinggal dimasukin current asetnya berapa, current liability berapa ya, ketemu nanti. Kalau yang ini kan perbandingan 3,12 banding 1, untuk 2015 2,98 banding 1 ya, artinya asetnya lebih banyak yang tahun kemarin. Kalau dibandingkan horizontal, kalau dibandingkan industri average-nya 1,7 banding 1. Kalau Park Street 2,05 banding 1. Berarti bagus, asetnya lebih banyak. Jadi dia liability-nya lebih sedikit. Oke. Kemudian ada asset tes rasio, rumusnya seperti itu. Kemudian apalagi likuiditas, ada account receivable turnover. Ada satu lagi inventory turnover ya, itu likuiditas, rasio likuiditas. Kemudian untuk profitabilitas ada analisa profit margin, net income dibagi net sales-nya sama, tinggal dimasukkan net income berapa, net sales berapa. Untuk horizontal analisa seperti itu, untuk industri average dibandingkan dengan industri semuanya, rata-ratanya 8%, kalau Park Street 1,4%. Kemampuan menghasilkan profitnya berarti masih rendah. Dan seterusnya ya, ada profit margin, ada asset turnover, return on asset, return on ordinary shareholder equity, EPS. Nah ini paling sering EPS, earning per share. Ini paling tepat mengukur profitability. Rumusnya seperti itu. Price earning ratio, payout ratio. Nah untuk solvabilitas, nah itu rumusnya mulai dari nomor 12 ya, debt to total asset ratio dan seterusnya ya. Ini bisa dipelajari lebih lanjut. Oke, sekian untuk materi analisa laporan keuangan ya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.